Guys, hari ini ada berita duka dan ini sangat-sangat disayangkan ya. Kenapa? Karena pada hari ini, saat ini ketika video ini dibuat, kota Rafah di Palestina yang merupakan kota pengungsian terakhir di Palestina itu resmi dibom oleh tentara Israel. Resmi diserang. Dan ini sebuah hal yang sangat tragis ya. Kenapa? Karena bukan hanya Indonesia nih yang mengkritik, bukan hanya channel Benix yang mengkritik, tapi banyak orang bahkan sampai di Amerika, di Irlandia, di negara-negara Eropa, Asia, dan sampai negara-negara Afrika aja demonstrasi ke jalan-jalan. Mereka apa? Mereka benar-benar kecewa dan mereka benar-benar menolak agresi militer tentara Israel ini ke Palestina. Kenapa? Karena sekarang Palestina itu udah hancur lebur ya di Gaza. Dari utara mereka dibom, udah hancur lebur rata dengan tanah. Rakyat Palestina kemudian disuruh mengungsi dari utara ke tengah. Dari tengah kemudian dibom, mereka suruh mengungsi ke selatan di kota Rafah ini. Dan sekarang Rafah mereka dibom, mereka tidak tahu lagi harus mengungsi kemana. Jadi sekarang masyarakat dunia internasional itu sudah memperkirakan akan jatuh korban jiwa jauh lebih banyak dibandingkan yang sudah-sudah. Karena di sini di ujung kecil kota Rafah ini ada lebih dari 1,5 juta orang yang mengungsi, yang bertahan di kota itu. Jadi ini betul-betul berita yang menyedihkan. So teman-teman bisa lihat semua orang, seluruh kalangan dunia internasional itu mengecam ya tindakan ini. Sampai kemudian muncul juga nih seorang raja dari Timur Tengah yang demikian kuatnya dan giginya menyuarakan bahwa agresi ini harus segera dihentikan. Dia betul-betul mengkritik dan sangat-sangat menyayangkan tindakan agresi militer Israel ini. Dan ini raja ini betul-betul kalau kita lihat seringkali muncul ke layar kaca. Seolah-olah bersuara membela rakyat Palestina. Tapi apa benar? Memang cuannya di mana? Karena kalau kita lihat-lihat dan kalau kita gali sejarahnya lebih dalam, ternyata jangan-jangan ini semua hanya acting belaka. Luar biasa ya. Bahkan sekelas raja aja perlu acting supaya kursinya tetap aman. So kalau lu penasaran tentang kisah pengkhianatan Raja Arab dan bagaimana strategi dia untuk membantai ribuan rakyat Palestina, jangan di skip videonya and let's check this out. So teman-teman, tadi kita ada bicara tentang seorang raja di Timur Tengah yang menyuarakan kegelisahan dia dan penolakan dia terhadap serangan militer Israel ke kota Rafah di Palestina ini. Dan dia kalau dari kata-katanya sih di layar kaca ya seolah-olah dia benar-benar peduli. Seolah-olah dia benar-benar anti-Israel. Padahal faktanya kalau kamu mengikuti channel ini, kamu udah tahu bahwa raja ini punya 1000 wajah. Dia jago banget acting, bahkan mungkin cocok untuk memenangkan penghargaan Academy Award di penghargaan Oscar tahun 2024. Kenapa? Karena teman-teman tadi udah lihat ya di potongan beritanya bahwa raja ini anti banget tuh sama Israel. Dia kecewa banget, dia mengkritik banget serangan Israel. Dan dia seolah-olah anti banget sama Israel dan dia pro dengan Palestina. Tapi faktanya kamu bisa lihat di layar kaca pada tanggal 17 April 2024, raja yang sama yang mengkritik Israel habis-habisan dan seolah-olah pro Palestina, ternyata raja yang sama juga melindungi Israel. Dan itu dibuktikan dari ketika negara Iran meluncurkan serangan rudal besar-besaran ke wilayah Israel. Ternyata banyak rudal itu yang hancur di tengah jalan. Kenapa bisa hancur di tengah jalan? Karena dicegat. Dicegat sama siapa? Dicegat oleh Angkatan Udara negara Jordan. So di sini kita bisa lihat, oh berarti Raja Jordan ini agak pelin-pelan nih. Kemarin bilang dia kecewa dengan Israel. Kemarin bilang dia pro-Palestina. Kemarin bilang dia anti dengan Israel. Ternyata faktanya apa? Dia habis-habisan membela Israel. Nah ini sebuah realita tentang kehidupan politik di Timur Tengah yang begitu banyak aktingnya. Tapi sebelumnya kita kaji dulu guys. Kenapa sih Raja Jordania ini bela-belain Israel? Kenapa sih Raja Jordania ini bahkan sampai menyuruh ya anaknya sendiri untuk naik pesawat terbang, pesawat jet tempurnya Jordania untuk menghancurkan rudal-rudal Iran itu di langitnya Jordania. Padahal itu berisiko loh. Ketika rudalnya itu di stop, bisa jadi jatuh menimpa rakyat Jordania sendiri karena lagi melintas dia
untuk menuju Israel. Dan memang banyak kejadian apa? Banyak rudal-rudal yang jatuh di kawasan dekat perumahan warga Jordania itu sendiri. Artinya di sini Raja Jordania mengorbankan nyawa rakyatnya sendiri. Dia sedemikian rela daripada rakyat Israel jadi korban, mendingan rakyat Jordania yang jadi korban. Kok bisa? Apa alasannya? Nah, kalau menurut Raja Jordania, menurut pengakuan dia di konferensi pers, Raja Yordania Abdullah yang kedua mengatakan bahwa negaranya tidak boleh menjadi teater perang regional. Dan tujuan dia mencegat rudal-rudal itu adalah untuk membela kedaulatan Jordania, bukan untuk membela Israel. Itu menurut Raja Jordania. Jadi di situ kita bisa lihat, oh, kenapa tujuan dia meledakkan rudal-rudal Iran yang melintas melewati langit-langit negara Jordan untuk menjaga kedaulatan negaranya. Make sense gak? Make sense. Masuk akal gak? Masuk akal. Yang gak bikin masuk akal apa? Ya kemudian rudalnya jatuh kena warganya sendiri. Itu juga jadi gak masuk akal. Mendingan dikasih lewat aja dong. Dan yang bikin hal ini menjadi lebih tidak masuk akal lagi, Raja Jordania itu sudah berulang kali mengatakan bahwa negaranya siap untuk memerangi Israel kalau Israel terus-terusan menyerang rakyat yang tidak bersalah di Palestina. Dan ini sudah dia suarakan dari sejak tahun 2022. Jadi udah bertahun-tahun ini raja ini menyuarakan hal yang sama. Kita siap berperang dengan Israel, kita siap melindungi rakyat Palestina selama bertahun-tahun. Bahkan sebelum terjadi perang ini. Ketika kemudian terjadi perang, malah dia mati-matian melindungi. Jadi nggak sinkron nih pernyataan Raja Abdullah yang kedua ini. Yang lebih aneh lagi ya, Raja Jordan ini berkali-kali mengatakan bahwa dia berniat untuk melindungi Masjid Al-Aqsa. Yaitu salah satu situs suci yang ada di Palestina itu sendiri. Dari apa? Melindungi dari agresi Israel. So dia merasa dia punya kepentingan yang lebih tinggi, bukan hanya melindungi rakyat Palestina, dia juga merasa dia wajib melindungi situs bersejarah yaitu Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina karena dia adalah walinya. Jadi dia bilang, ya kita juga akan berusaha untuk melindungi itu dengan segala cara ya. Salah satunya ya mencegah rudal itu. Bagaimana kalau seandainya rudalnya kena Al-Aqsa? Nah yang satu jadi pertanyaan adalah dia lupa bahwa pada detik ini Masjid Al-Aqsa itu ada berada di dalam kekuasaan Israel. Israel berulang kali mondar-mandir menginjak-injak Masjid Al-Aqsa, merudal Masjid Al-Aqsa, tapi nggak ada komen dari Raja Abdullah ini. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa apa? Pernyataan Raja Abdullah bahwa dia berusaha untuk menjadi pelindung Al-Aqsa itu terbantahkan. Karena apa? Karena tentara Israel itu sudah berulang kali menginjak-injak ya dan merusak kawasan Masjid Al-Aqsa itu. Bahkan dia beberapa tentara Israel itu sering kali masuk ke sana untuk merusak acara pengajian, acara peribadatan yang sedang berlangsung di sana, bahkan sampai orang-orang dipukulin tuh di situ. Jadi betul-betul dilecehkan, tapi sepertinya nggak ada masalah tuh Raja Jordania yang mengaku sebagai sang pelindung itu. Dan di situ berulang kali pun kamu bisa lihat di layar kaca, Raja Abdullah mengatakan bahwa dia siap mengambil tindakan tegas. Dan Raja Abdullah II pun memperingatkan ya bahwa Yordania memiliki batas kesabaran untuk merespon niat Israel soal penanganan Masjid Al-Aqsa. Dan dia berkata, jika orang ingin terlibat konflik dengan kami, maksudnya di sini adalah Jordania, maka kami cukup siap. Nah ini cukup siap apa ya? Mungkin maksud Raja Abdullah II ini, mereka cukup siap untuk menyiapkan takjil bersama tentara Israel. Ya, dan lagi-lagi apa yang dilakukan oleh Raja Abdullah? Nggak ada, dan lebih aneh hanya diam saja. Walaupun udah berulang kali dia ini berjanji bikin ini, bikin itu, pro ini, pro itu, anti ini, anti itu, tapi ternyata ya nggak ada. NATO nih. Yang lebih lucu lagi apa? Di awal gue udah bilang ya, dari sejak tahun 2022, Raja Jordan ini bilang mereka tidak takut dengan Israel, siap menyerang Israel, siap melindungi Palestina. Dan kemudian di tahun 2024, ini Palestina udah hancur berantakan, dia masih aja bilang bahwa apa? Di bulan Januari 2024, Raja Jordan juga sempat menyerukan desakan menghentikan agresi Israel. Jadi di sini kita lihat apa? Raja Jordan dia berulang kali menyuarakan loh. Jadi dia sebetulnya cukup vokal ya. Dan kayaknya sih cukup semangat untuk membela hak-hak Palestina dari jalur mulut. Jadi perjuangannya boleh juga nih Raja Jordan ini. Sayangnya sebelumnya dia sempat janji apa? Dia akan mengambil tindakan tegas. Bahkan berani untuk mengirimkan militernya sendiri. Tapi sampai sekarang nggak ada. Dan lagi-lagi yang disuarakan hanya apa? Seruan desakan kepada rakyat dan komunitas internasional untuk mendesak Israel menghentikan serangan di Palestina. Nah, teman-teman dari sini bisa ambil kesimpulan ya. Jadi sepertinya memang Raja Jordania ini betul-betul peduli dengan Israel. Atau jangan-jangan sebetulnya enggak juga. Atau
jangan-jangan dia anti Palestina. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena teman-teman tahu nggak, sejarah membuktikan bahwa Raja Jordania itu pernah membunuh ribuan orang rakyat Palestina yang mengungsi ke negaranya. Loh kok bisa? Dan kenapa? Nah sebelum kita masuk ke sana, lu jangan skip video ini. Karena kita akan membahas tentang Perang 6 Hari. Nah teman-teman tahu nggak, di tahun 1967 itu dunia geger. Kenapa? Karena di situ Israel dikepung oleh negara-negara Arab yang mengelilingi dia. Di situ ada negara Suriah, ada negara Jordania, dan ada negara Mesir. Ini 3 negara kompakan menyerang Israel. Dari tanggal 5 Juni 1967 sampai tanggal 10 Juni 1967. Perangnya berlangsung selama 6 hari, apa hasilnya? Israel menang. Jadi lu bayangin negara kecil Israel dikepung 3 negara besar, Israel tetap menang. Di situ akhirnya menjadi legenda. Ini Israel betul-betul disanjung layaknya dewa, negara kecil tapi punya kemampuan yang luar biasa. Tapi jangan-jangan ada udang di balik bakwan ya. Kenapa sih si Israel ini bisa menang? Karena kemudian ya tidak lama dari perang 6 hari ini berlanjut lagi sebuah perang yang sangat terkenal namanya Perang Yom Kippur. Perang Yom Kippur itu apa? Perang antara Israel, lagi-lagi Israel sendirian diserang oleh negara-negara tetangganya. Negara-negara Arab yang maju, ada negara Jordan, negara Mesir, negara Suriah, ditambah lagi sekarang ada Libya. Karena di sana zaman dulu masih ada Muammar Gaddafi yang anti banget nih dengan Barat ya. Dia menganggap Israel adalah representasi Barat di Timur Tengah dan dia sangat anti dengan itu. Akhirnya negara-negara Arab ini bersikukuh untuk bersatu menyerbu Israel di Perang Yom Kippur. Nah Perang Yom Kippur ini buat di orang-orang Timur Tengah juga ada yang bilang namanya Perang Ramadan. Entah kenapa ya di Israelnya kalau ada perang-perangan selalu cari bulan Ramadan nih. Karena apa? Berlangsung di bulan Ramadan di tahun 1973 ya di Timur Tengah itu. Nah di sini teman-teman tahu Perang Yom Kippur kenapa kemudian menjadi legenda, bahkan sampai semua jenderal, semua menteri pertahanan, menteri militer di seluruh negara itu mempelajari Perang Yom Kippur. Itu kenapa? Karena sekarang Israel dikepung negara lebih banyak. Ada 4 negara Timur Tengah nyerbu Israel. Hasilnya apa? Israel juga menang telak. Padahal saat itu di dataran tinggi Golan yang mereka perebutkan, tentara Israel itu cuma punya 180 tank. Namanya juga negara baru lahir. Dia cuma punya 180 tank. Dan negara yang menyerang dia ya, saat itu punya 1.400 tank. Tapi Israel bisa menang. Tentara Mesir puluhan ribu orang, tentara Suriah, tentara Jordan, tentara Libya, semuanya dikalahkan, ditaklukkan oleh Israel. Hebat banget ya Israel ini, memang sih sakti banget. Kelihatannya seperti itu ya. Tapi tahu nggak kamu, setelah 50 tahun berlalu akhirnya terbuka sebuah dokumen rahasia dari CIA. Karena memang itu peraturan di negara-negara itu ya. Mereka setiap aksi rahasia boleh dibuka ya setelah beberapa tahun sesuai dengan peraturan dibuat oleh anggota DPR-nya. Dan itu juga yang membuat kita tahu ya sekarang setelah sekian puluh tahun, misalkan kalau di Indonesia tahun 1965 peristiwa G30 SPKI itu ternyata didalangi oleh CIA. Taunya dari mana ya? Karena CIA-nya sendiri yang ngaku ya setelah sekian puluh tahun. Nah itu pun yang terjadi di Perang Yom Kippur itu. Akhirnya kemudian ketahuan ternyata ada duri di dalam daging. Ternyata kisah legendaris kehebatan-kehebatan Israel dalam menaklukkan musuh-musuhnya di Timur Tengah itu bukan serta-merta karena kecanggihan tentara Israel itu sendiri. Ternyata apa? Ternyata karena ada pengkhianatan. Wah ini udah sama kayak dunia bisnis nih. Kenapa ya? Karena ada bisnisnya ternyata di sini. Ada cuannya. Bahwa apa? Lu tahu nggak? Siapa sih aktor di balik kemenangan Israel dalam peperangan-peperangan dengan negara-negara Arab itu yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih kuat, lebih banyak dibandingkan negara yang baru lahir namanya Israel. By the way disclaimer dulu ya, ini data bukan kata gua ya, atau kata si Anu, kata si Ana, enggak. Ini data kemudian udah diresmi secara liris oleh CIA dan sebagian juga sudah diakui oleh tentara-tentara Israel dan menteri-menteri yang ada di Israel. Bahwa apa? Nah ini ada informasi rahasia yang selama ini hilang dari buku-buku sejarah. Baru setelah 50 tahun berlalu, informasi ini bisa terbuka. Ternyata di tahun 1973, 3 bulan sebelum peperangan itu dimulai, sebelum Perang Yom Kippur itu dimulai, bahwa ternyata Raja Jordan saat itu, yang namanya King Hussein, 3 bulan sebelum peperangan berlangsung, dia sudah pergi naik pesawat terbang ke Israel. Dijemput langsung oleh Mossad, agen rahasia Israel. Karena apa? Karena dia membawa informasi
penting. Dijemput kemana? Dia dijemput untuk dibawa ke area meeting rahasia di wilayah Israel. Karena apa? Di sini Raja Hussein itu mau memberikan informasi rahasia kepada Perdana Menteri Israel saat itu namanya Golda Meir. Waktu itu apa teman-teman tahu nggak? Ternyata King Hussein ini, Raja Jordan ini, itu baru habis meeting. Jadi ternyata pemimpin-pemimpin Arab itu, Timur Tengah itu lagi bikin meeting rahasia. Agendanya apa? Mau menyerang Israel. Ya itulah mereka sedang mempersiapkan agenda mereka, merencanakan perang untuk menguasai dan menghancurkan Israel, yang kemudian terkenal dengan nama Perang Yom Kippur di tahun 1973. Jadi ternyata pulang dari meeting itu, Raja Hussein keluar keringat dingin. Bawa apa? Dia sepertinya ketakutan. Ketakutannya apa? Ketakutannya kalau seandainya nanti raja-raja Arab ini berperang dengan Israel dan kalah lagi, jangan-jangan bisa-bisa posisi dia sebagai Raja Jordania itu terganggu. Karena negara dia bertetangga langsung dengan Israel. Jadi kemudian dia mengambil tindakan yang jenius. Dia memiliki langkah kreatif, dia ambil telepon, dia telepon orang Israel, dia minta dijemput dengan pesawat rahasia dan menuju lokasi rahasia, dan dia minta supaya yang jemput dia adalah agen rahasia Mossad. Dan kemudian dibawa dia terbang untuk kemudian meeting dengan jenderal-jenderal dan Kementerian Pertahanan dan Perdana Menteri Israel yang namanya Golda Meir. Di situ dia membocorkan rahasia. Bro, gue barusan meeting nih sama raja-raja Arab bro. Katanya lu mau digeprek nih bro bentar lagi nih. Namanya Perang Yom Kippur. Paling deket sih lu bakal diserang sama Mesir duluan tuh. Dia tentaranya paling banyak. Dia akan masuk dari selatan. Kemudian akan masuk dari utara. Akan masuk namanya Syria. Kira-kira apa yang bisa gue bantu ya bro? Wah, brilian bro. Nah ternyata ya setelah sekian puluh tahun itu begitu banyak orang bikin analisa-analisa luar biasa, buku-buku perang yang seolah-olah mengkultuskan ya kehebatan Israel di Perang Yom Kippur itu. Ternyata rahasia kenapa Israel bisa menang berturut-turut dengan perang-perang melawan raja-raja Timur Tengah ini, ternyata karena dia dapat wangsit. Wangsitnya langsung dari raja yang namanya Raja Jordan. Jadi sedemikian takutnya ya Raja Jordania itu, sedemikian pengennya dia mempertahankan kursi kerajaannya itu, sehingga dia sampai rela ya memperdagangkan kepentingan negara-negara Timur Tengah. Bahkan dia memperdagangkan juga rakyat-rakyat di Palestina. Sehingga dia rela untuk membantu Israel sampai detik ini. Jadi dengan segala aktingnya kemudian di berita media massa dari tahun ke tahun, aktingnya dia akan melindungi Palestina, dia mengkritik Israel segala macam. Kalau seandainya diserang Palestina, gue akan bertindak segala macam. Ternyata sampai 2024 nggak ada apapun yang dilakukan oleh Jordania. Dan mungkin pucuk acting terbaik dari Raja Jordania adalah ketika dia naik pesawat terbang untuk ngasih bantuan ke rakyat Palestina. Itulah bentuk perjuangan dia. Bagus nggak? Ya sah-sah aja sih ya. Cuma kan negaranya udah hancur Palestina. Dia ngasih bantuan buat siapa? Selain mayat-mayat anak-anak dan perempuan yang ada di pinggir jalan. Jadi sangat dipertanyakan. Jujur gue malah lebih respect dengan negara-negara Afrika loh. Khususnya Afrika Selatan. Dia gak pakai acting lah ngomong di media dia pro Palestina lah atau anti Israel lah. Atau pakai acting-acting kita siap berperang dengan Israel. Tapi faktanya negara seperti Afrika Selatan itulah satu-satunya negara ya yang bertindak betul-betul membawa Israel ke pengadilan internasional. Dan di situ dia bersidang. Mati-matian membela rakyat Palestina dari genosida yang dilakukan Israel. Menurut gua itu jauh lebih elegan. Nggak pakai acting-acting, sok suci, sok pro Palestina, sampai bawa-bawa membela Masjidil Aqsa dan segala macam. Nggak pakai begitu. Tapi dia pakai aksi konkret, dia membawa dia ke pengadilan internasional. So ya gua sangat respect dengan apa yang dilakukan negara Afrika dibandingkan negara-negara Timur Tengah yang cuma bisa ngomong doang. Faktanya apa? Faktanya diam-diam mereka turut berkontribusi terhadap kematian rakyat Palestina. Sekali lagi ya guys, di sini bukan artinya kita pro Hamas gitu loh atau pro peperangan antara Israel, Palestina segala macam, enggak. Kita ini selalu pro yang namanya kemanusiaan. Menurut gua kalau Ukraina sama Rusia itu perang beneran. Tapi kalau Israel dan Palestina itu pembantaian satu arah. Di situ menurut gua memang perlu kita ada rasa kemanusiaan bahwa di sini terjadi ketidakadilan. Terlepas dari apapun agamanya, menurut gue pribadi, kita harus lebih peduli tuh dengan apa yang dirasakan oleh orang-orang di Palestina itu ya. Bukan karena kita membela agama, bukan karena kita membela Hamas atau membela salah satu pihak, enggak. Tapi murni karena menurut gue nggak benar kalau ada sampai anak-anak yang tidak bersalah
ibu-ibu, perempuan sampai harus mati dan jumlahnya lebih dari 20.000 orang. Itu menurut gue sangat tidak masuk akal. By the way, kamu jadi penasaran gak sih kenapa sampai sebegitu ngototnya ya Raja Jordania ini membela Israel habis-habisan dan sampai rela gitu ya mengorbankan rakyat Palestina. Itu ternyata ada sejarahnya guys. Bahwa apa? Di tahun 70-an itu sebetulnya Raja Jordania King Hussein itu sempat berbaik hati loh. Mereka sempat menerima pengungsi-pengungsi dari Palestina. Saat itu salah satu organisasi yang paling populer itu namanya PLO. Palestine Liberation Organization. Pemimpinnya Yasser Arafat. Gue zaman itu kalau masih SD suka nonton televisi, biasanya berita Timur Tengah ya Yasser Arafat. Bahwa apa? Pada tahun 70-an Yasser Arafat itu dan banyak rakyat Palestina sempat mengungsi. Mengungsi ke beberapa negara loh. Mereka sempat mengungsi ke Lebanon, sempat mengungsi ke Mesir. Dan salah satunya yang dia mengungsi itu adalah ke Jordania. Jadi bukan cuman rakyat jelata yang mengungsi, termasuk tentara-tentara perjuangan pembebasan Palestina di bawah kepemimpinan Yasser Arafat yang namanya PLO itu. Mereka ditampung selama bertahun-tahun di Jordania sampai kemudian mereka terlalu nyaman sehingga kemudian sempat berpikir tentara-tentara ini, PLO ini bahkan sampai berpikir untuk mengambil alih negara Jordania. Di situ kemudian merasa takutlah negara Jordan itu sendiri. Kenapa mereka merasa takut? Karena Raja Jordan sendiri itu adalah pendatang di Jordania. Dia bukan asli kelahiran Jordania, tapi dia bisa menjadi raja di Jordania karena dikasih surat kuasa dari kerajaan Inggris. So dia kemudian merasa ketakutan. Waduh, bisa-bisa gue nanti digulingkan nih sama orang-orang Palestina ini. Gue ngasih mereka tempat gratis bertahun-tahun, terus mereka bikin rusuh kemana-mana bawa senjata. Gak malu-malu bawa-bawa tentara-tentaranya di pinggir jalan, kampanye, konvoi, seolah-olah mereka menguasai wilayah-wilayah yang ada di Jordania. Sehingga kemudian Jordania memutuskan untuk memerangi rakyat Palestina yang mengungsi ke Jordania. Nah peristiwa inilah kemudian yang menciptakan ya lahirnya yang namanya peristiwa Black September. Itu adalah kejadian di mana pengungsi-pengungsi Palestina ini merencanakan ya agresi militer terhadap kerajaan Jordania. Pada saat itu di titik tertingginya bahkan Perdana Menteri Jordania yang namanya Wasfi Altal itu mati dibunuh oleh pejuang-pejuang Palestina di tahun 1971. Plus dikasih bonus lagi nih sama mereka kemudian membunuh atlet-atlet Israel yang sedang berada di Jerman untuk berkompetisi di Olimpiade Internasional yang ada di Munchen di tahun 1972. Jadi di sini udah lihat runutan ceritanya. Tahun 1970 pengungsi Palestina yang diterima di Jordania mulai berpikir kreatif untuk mengambil alih negara itu. Tahun 1971 mereka betul-betul mulai merencanakan pembunuhan terhadap pemimpin-pemimpin negara Jordania. Dan tahun 1972 mereka juga betul-betul ya menunjukkan ketidaksukaannya terhadap orang-orang Israel. Jadi dia membunuh atlet-atlet Israel. Sehingga kemudian ketika pecah perang Yom Kippur di tahun 1973, jangan kaget. Wah ini peluang emas nih menurut Raja Hussein nih. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui nih. Palestina hancur lebur, biar mati sekalian. Si Yasser Arafat itu wilayah dia tetap aman, kekuasaan dia tetap aman, dan dia bisa cuan bareng Israel. Jadi kalau teman-teman pikir ya, kalau lu berdalam posisinya Raja Jordania, lu ambil posisi yang mana? Membela Palestina yang belum tahu lu untungnya di mana? Jangan-jangan malah lu dijungkir balikan nih. Atau lu membela Israel? Dan sebetulnya salah atau tidak yang dilakukan oleh Raja Jordania dengan selama ini acting ya di hadapan kita semua, di hadapan dunia internasional seolah-olah pro Palestina, padahal dia di belakang layar terus berdagang, terus berbisnis, terus menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Bukannya diplomatik, bahkan militer pun dia sediakan untuk melindungi kepentingan Israel. Kenapa? Itu jadi pertanyaan ya bagi teman-teman. Kemudian kita udah buka semuanya, alasan kenapa dia membunuh rakyat Palestina, alasan kenapa dia juga wajib acting pro Palestina. Pada saat yang sama dia juga harus pro Israel sambil acting juga dia anti Israel. Ya jadi hidupnya agak ribet nih buat Raja Jordania. Tapi satu hal yang paling penting ya, terlepas dari semua apa yang dilakukan oleh Raja Jordan, teman-teman tahu nggak kenapa penting banget Israel bagi keberlangsungan hidup negara dan rakyat Jordania? Karena faktanya Jordania itu adalah importir gas terbesar dari Israel.
Bayangkan ya, dia sampai impor 45 miliar kubik gas dari Israel. Ini sebuah proyek Leviathan dengan kontrak senilai 160 triliun. Dan ini kontrak jangka panjang loh, sampai 15 tahun dan kemudian diperpanjang terus. Nilainya ratusan triliun. Di situ isinya apa? Israel akan menjual gas kepada Jordan. Jadi di sini bisa tahu teman-teman ya, oh ternyata memang ada kepentingan buat Jordan. Dia beli gas dari Israel untuk industri-industri, untuk rumah tangga yang ada di Jordan. Dan bahkan gas itu juga dipakai untuk pembangkit listrik yang ada di Jordan. Jadi aspek kehidupan sumber daya energi Jordan ternyata sampai sebegitu bergantungnya kepada Israel. Sehingga mereka sampai rela bayar 160 triliun ke negara Israel. Jadi lu jangan bingung ya, Israel dapat duit dari mana sih ngebom Palestina, beli pesawat jet mahal-mahal. Ternyata duitnya ya lu tahu sendiri. Nah yang kedua, alasan kenapa Jordania itu penting banget untuk bersahabat dengan Israel, itu ada hubungannya dengan sumber kehidupan manusia yang namanya air bersih. Ya teman-teman tahu ya, di Timur Tengah ya, harga air itu lebih mahal dibanding minyak bumi. Karena di situ apa? Lu ambil cangkul, macul-macul, tanah keluar minyak. Kalau di Indonesia macul-macul keluar air. Artinya apa? Di sana lebih gampang dapat minyak dibanding dapat air putih. Akibatnya harga air putih lebih mahal daripada harga minyak. Sehingga kemudian orang-orang di Timur Tengah itu rela keluar duit ratusan juta dolar untuk membeli air dari negara lain. Dan ini yang dilakukan oleh Jordania. Kenapa? Jordania ternyata mereka membeli air laut yang sudah dimurnikan oleh teknologi pengolahan air bersih milik Israel. Jadi pada hari ini negara Jordania itu mengimpor 200 juta meter kubik air dari Israel. Karena cuma Israel yang punya teknologi untuk merubah air asin menjadi air tawar yang bisa diminum. So teman-teman di sini posisinya memang dilematis. Lu jangan heran kenapa kayaknya Jordania itu betul-betul harus baik banget sama Israel. Nah teman-teman di sini kalau lu anti sama Jordan atau Raja Jordan di dalam kasus ini semoga bisa menambah khazanah berpikir lu. Bahwa apa? Oh nggak ada ya di dunia ini yang 100% baik, nggak ada juga yang 100% jahat. Yang di TV kayaknya acting-acting pro Palestina, ternyata di belakang layar dia pro-nya pro Israel. Tapi juga dia pro Israel karena ada alasannya juga. Nah buat kamu sendiri gimana? Kalau kamu berada di dalam posisi Raja Jordan, lu akan lebih pilih membela kubu yang anti Israel atau lu akan lebih pilih menjadi pro Israel dan sekutunya Amerika Serikat? Nah pertanyaan yang kedua, kamu tahu nggak pengkhianatan Raja Jordan ini juga bisa mempengaruhi lo investasi kamu di Bursa Efek Indonesia? Apa ya hubungannya? Bisa komen nggak di bawah ini? Dan yang terakhir, yang ketiga nih, kamu setuju nggak ya kalau kita bikin sebuah video lanjutan tentang sebuah negara yang dari kemarin juga sama aja acting terus pro Palestina, tapi faktanya hari ini dan dia sudah memenjarakan orang-orang yang ngata-ngatain atau menghina Israel di media massa atau di publik. Jadi sekarang orang-orang di negara itu ketakutan karena mereka sekarang nggak boleh lagi bikin berita yang mendiskreditkan Israel. Nah nama negaranya adalah. So kamu penasaran gak ya? Apa sih negara selanjutnya itu yang sebetulnya sih lebih sadis lagi dibandingkan Jordania? Ini bener-bener mati-matian nih, jiwa raga dia persembahkan supaya Israel berjaya di Timur Tengah. Dan kenapa ya dia lakukan itu? Kenapa raja itu betul-betul ngotot? Kepentingannya apa? Cuannya dari mana? Kalau lu penasaran, perlu gak kita bikin video lanjutan tentang pengkhianatan raja? Oke, kalau kamu setuju buat kita bahas, segera like ya video ini dan share ke teman-teman kamu. Jangan lupa like and komentar gimana menurut kamu tentang Raja Jordan yang satu ini. Karena suka nggak suka ya, apa yang terjadi di Timur Tengah sangat mempengaruhi dengan komoditas ekspor yang paling tinggi juga dari Kalimantan. So, teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.